Halo adik-adik kelas Pratama, apa kabarnya? Lose berharap adik-adik semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan beribadah lagi kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, mengambil sikap yang baik, yang sopan, dan kita akan memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Matahari bersinarlah. Semangat! Adik-adik, saat ini saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Secara khusus Tuhan, pada minggu ini Engkau kembalikan kami untuk beribadah secara online. Tuhan, tolong kami dan biarlah ibadah kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, adik-adik, pasti minggu lalu sudah diceritakan tentang firman Tuhan, bagaimana perjalanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Nah, hari ini kita akan teruskan lagi cerita tentang itu. Yaitu temanya musuh-musuh Injil. Pelajaran 10 ya. Musuh-musuh Injil. Nah, apa sih itu Injil adik-adik? Injil itu adalah kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, ada nggak pada minggu-minggu ini adik-adik menceritakan firman Tuhan kepada orang tua, kepada adiknya, kepada kokonya, kepada cecenya, kepada maknya? Adakah? Atau pada minggu ini
adik-adik membaca firman Tuhan. Ayo, masih ingat nggak baca tentang apa? Nah, terima kasih ya sudah mau belajar firman Tuhan, bahkan juga sudah mau menceritakan firman Tuhan kepada orang lain. Nah, tahu nggak teman-teman, adik-adik semua? Ada begitu banyak loh ya orang-orang yang rindu mendengarkan berita Injil atau kabar baik tentang Tuhan Yesus. Tetapi tidak sedikit juga ada banyak orang yang menolak untuk mendengarkan tentang cerita kabar baik dari Tuhan Yesus, yaitu Injil. Nah, penolakan terhadap mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Injil itu adalah penolakan terhadap Tuhan sendiri. Kita menolak Dia secara perkataan, secara tindakan kita. Nah, adik-adik, dalam perjalanan Paulus ya, dalam memberitakan Injil, ada begitu banyak orang juga yang rindu mendengarkan cerita firman Tuhan, dan ada begitu banyak juga orang yang menolak mendengarkan cerita firman Tuhan atau kabar baik atau Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yuk, mari kita akan bersama-sama pelajari bagaimana perjalanan Paulus, apa yang dia hadapi dalam memberitakan Injil kabar baik itu. Let's go. Oke. Nanti teman-teman membacakan semua ya di dalam bagian firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 19 dari ayat pertama sampai ayat 40. Jadi semua ayat pasal 19 itu nanti teman-teman adik-adik sekalian membacakannya ya. Nah, saya hanya bacakan untuk adik-adik semuanya di bagian ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 8 sampai 10. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ayat 10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Adik-adik, pada minggu lalu kita melihat beberapa tempat yang dikunjungi Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua. Adik-adik masih ingat nggak tempat apa saja gitu? Ayo. Di pelajaran 9. Di Tesalonika, Berea, Athena, di Korintus, dan terakhir adalah Efesus. Nah, adik-adik, Paulus mengunjungi Efesus dan dia tinggal di sana selama 2 tahun lamanya. Nah, lumayan lama ya. Nah, adik-adik, bagaimana kita bisa melihat tadi perjalanan Paulus dalam memberitakan Injil di Efesus? Kota Efesus itu adalah dekat dengan laut. Kota Efesus sendiri adik-adik pada zaman itu dihuni oleh 300.000 orang di sana. Nah, coba deh tutup mata teman-teman. Coba bayangkan bagaimana ya keadaan kota Korintus itu dan apa yang dilihat oleh Paulus pada saat itu. Adik-adik, di sana ada banyak pegunungan yang bagus, tempat permandian yang keren. Di sana juga ada tempat kesenian yang luar biasa, ada tempat hiburan, ada tempat wisata yang bagus-bagus. Ada perpustakaan yang memiliki lebih dari 15.000 buku di sana. Ada pasar yang besar dengan banyak toko yang di dalamnya. Wow.
rumah-rumah yang megah, gedung-gedung yang mewah juga begitu banyak di sana di kota Efesus. Jadi kota Efesus bisa disebut sebagai kota metropolitan, ya, kota yang keren, banyak orangnya, bagus kotanya, bersih lagi. Ada banyak, kalau kita mungkin tidak kesepian kalau ke sana ya. Ada juga stadion yang keren, yang besar, yang bisa dihuni oleh orang kurang lebih 25.000 orang. Wow, banyak sekali, gede sekali ya. Nah, ada tempat lain lagi adik-adik yang harus kita tahu, yaitu kuil Dewi Artemis. Itu kuil itu seperti tempat pemujaan, tempat bagaimana orang-orang Efesus melakukan ibadah mereka. Besar sekali kuil itu, teman-teman, adik-adik sekalian, sampai kuil ini lebih besar dari lapangan sepak bola dan memiliki 127 pilar. Coba bayangkan, kuil ini seperti lebih besar daripada lapangan sepak bola. Ya, teman-teman sudah pernah masuk di stadion Sidoarjo, lebih besar daripada itu lagi kuil ini, gede sekali. Tetapi di dalam itu orang-orang menyembah patung Dewi Artemis di sana. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Nah, itulah yang dihadapi oleh Paulus. Dia ada di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menyembah kepada dewa, yang menyembah kepada patung. Tetapi Tuhan membawa Paulus di kota Efesus yang tidak percaya Tuhan ini. Tuhan membawa Paulus untuk bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan sama sekali, yang bahkan menolak Tuhan, menolak pemberitaan firman Tuhan sama sekali. Nah, adik-adik, tadi hal yang pertama yang dialami oleh Paulus yang kita bacakan di ayat yang ke-9, tetapi beberapa orang ya yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Ketika Paulus memberitakan firman Tuhan, menyampaikan cerita kabar baik tentang Yesus kepada mereka, malah mereka tidak mau mendengarnya. Mereka menolaknya dengan mentah-mentah. Mereka malah mencari cara supaya ada banyak orang yang menolak berita itu. Mereka mengakukan berbagai macam cara. Hal kedua yang terjadi lagi, adik-adik, adalah anak-anak Skewa. Ada 7 orang mereka yang meniru tindakan Paulus, ya, dengan menyebutkan nama Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Mereka kira dengan sembarangan langsung sakit itu langsung disembuh. Tidak, ternyata akhirnya roh jahat itu malah merasuki mereka, adik-adik. Nah, setelah orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani mendengarkan berita itu, maka mereka sangat ketakutan. Wah, ternyata nama Yesus ini berkuasa. Akhirnya adik-adik, berita tentang Injil, berita tentang kabar baik, berita tentang nama Yesus terdengar di seluruh kota Efesus. Akhirnya orang-orang takut, tidak sembarangan lagi menyebutkan nama Tuhan Yesus, tidak sembarangan lagi menolak berita tentang firman Tuhan. Banyak orang yang percaya setelah peristiwa itu, adik-adik. Bahkan yang tadinya tukang-tukang sihir, ya, para dukun, para normal itu, ya, yang melakukan berbagai macam penolakan terhadap pemberitaan kabar baik, akhirnya mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Akhirnya berita tentang nama Yesus, berita tentang kabar baik, berita tentang keselamatan di dalam Yesus tersebar di seluruh kota Efesus. Ada hal terjadi lagi, adik-adik, kalau kita melihat di ayat 21 sampai ayat yang ke-40. Di sana judulnya disebut Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kenapa Demetrius ini menimbulkan huru-hara, melakukan
membuat masalah di Efesus. Karena adik-adik, di Efesus, Demetrius ini sebagai penjual patung. Nah, karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan, akhirnya patung-patung yang dibuatnya itu tidak laku lagi, tidak dapat uang lagi. Akhirnya dia membuat masalah, mengadu domba antara orang-orang Efesus dengan Paulus. Ya, dia mencari orang-orang supaya mereka membenci Paulus dan mengusir Paulus dari kota Efesus. Nah, apa yang kita pelajari adik-adik dari cerita firman Tuhan ini? Yang pertama, ada begitu banyak tanggapan orang tentang berita Injil, tentang berita kabar baik, tentang cerita firman Tuhan. Ada orang yang mau mendengarkan dengan tenang, dengan sukacita. Ada orang yang juga tidak mau mendengarkan sama sekali dan menolaknya. Nah, mau tanya nih, bagaimana kalau teman-teman, adik-adik semuanya kalau mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita menolak dalam hati, ngapain sih dengarkan firman Tuhan? Mending main game, mending tidur. Mending nonton TV, mending nonton YouTube, dan sebagainya. Nah, itu sikap yang tidak baik ya teman-teman, adik-adik semua. Kita tidak boleh menolak berita firman Tuhan. Kita harus dengan sukacita. Kalau hari Minggu, senang. Hari ini dengan firman Tuhan lagi. Setiap hari kita senang, kita baca firman Tuhan, kita bersukacita. Ya kalau kita dalam hatinya, bosan itu terus ceritanya. Lause itu terus yang cerita. Nggak mau dengar. Nah, itu penolakan, itu tidak baik. Kalau kita menolak mendengar firman Tuhan tadi, berarti kita menolak Yesus. Dan menolak Yesus adalah dosa. Nah, tantangan lagi ya teman-teman. Bagaimana kalau kita menceritakan firman Tuhan kepada keluarga kita yang masih belum percaya? Kita ada kerinduan nggak? Nah, kamu harus menunjukkan bahwa kamu dulu sudah percaya Tuhan dengan perbuatanmu, dengan kata-katamu, dengan cara belajarmu, dengan sikapmu kepada orang tua. Kamu harus tunjukkan kepada orang, kepada teman-temanmu. Siapa tahu mungkin ada sepupumu ya di keluarga besarmu yang belum percaya Tuhan, tapi kamu pengen menyampaikan berita firman Tuhan. Ya, kamu harus tunjukkan dengan kata-katamu, dengan sikapmu, hormatmu kepada orang tua. Ya, sehingga mereka kagum, beda ya anak Tuhan dengan orang yang tidak percaya. Nah, adik-adik semuanya, kalau memberitakan firman Tuhan, pasti ada tantangannya, pasti ada orang yang tidak mau dengar, ada juga yang sukacita mendengar. Ya, mau bagaimanapun kita harus tetap memberitakan kebenaran, ya. Jangan pernah memberitakan kabar bohong. Jangan pernah memberitakan kabar dusta, ya. Tetapi menceritakan yang real, yang benar. Dan satu-satunya kebenaran adalah firman Tuhan. Injil itu adalah berita tentang Tuhan Yesus. Kiranya teman-teman semuanya boleh bersukacita hari ini karena sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan tetap semangat menjalani hidup, tetap percaya kepada Tuhan apapun keadaannya. Ya, beritakan firman Tuhan ya. Kasih tahu kalau ada temanmu yang sakit, kasih tahu bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan akan menyembuhkan. Ya, gitu kan. Kalau mama kita mungkin lagi ada masalah dalam pekerjaan, ya mama kita lagi galau dan sebagainya, kita katakan, Tuhan Yesus baik buat mama. Kita percaya Tuhan menolong mama atau papa kita atau adik kita dan semuanya. Ya, kita beritakan kabar baik kepada mereka. Kita memberitakan firman Tuhan, kita berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur, berterima kasih Engkau telah menolong kami dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami dalam segala kekurangan kami untuk kami memahaminya dan melakukannya. Dan saat ini juga ya Tuhan, hamba berdoa untuk semua adik-adik kelas Pratama.
Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, berikan mereka kesehatan, dan tambah-tambahkan kepintaran, hikmat, pengetahuan bagi mereka. Dan terlebih lagi Tuhan, berkati juga orang tua mereka, berkati juga untuk kesehatan orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka, dan keluarga besar mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati. Bapa di surga, kami berdoa juga buat teman-teman yang kurang sehat, Tuhan yang menyembuhkan. Terpuji Engkau Tuhan, berkati gereja kami, berkati juga untuk lause-lause kami, berkati juga untuk seluruh jemaat kami, berkati para pemerintahan kami, berkati Tuhan teman-teman sekolah kami, guru-guru kami, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa kami dilindungi Tuhan, dan kami tetap mau komitmen, mau senang, bersukacita mendengarkan firman Tuhan dan menceritakannya kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Undangan Injil. Nyanyikan dengan semangat ya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.